Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini kalau boleh dibilang tadi Bang Egy ini kan, dan Mas Ahmad ini apa, memaparkan dasolennya lah kalau bahasa hukum, idealnya. Jadi tadi kalau saya mau ngajak teman-teman ini untuk kembali mempijak bumi gitu. Nah, kenapa? Karena tadi yang disampaikan Bang Egy luar biasa. Itu sebenarnya terobosan-terobosan yang kita sebenarnya berpikir seperti itu juga tadi mengenai undang-undang. Karena itu nepotisme itu kan diatur tadi. Saya nggak usah jelasin lah, Bang Egy lebih. Tadi saya mau jelasin itu, ternyata wah ini dasolennya udah semua nih. Nah, saya dasennya aja lah gitu kan, faktanya aja kan. Nah, dasennya aja. Jadi saya mau menegaskan bahwa yang terjadi ini dalam pendapat pribadi saya adalah gimmick-gimmick belaka aja. Jadi tadi sudah kasih clue sedikit oleh Bang Egy tadi. Oh, ternyata ini ada hubungan nih. Jadi kita menyelesaikan kepentingan dengan kepentingan juga gitu loh. Nah, saya membuktikan lagi satu hal lagi. Sebenarnya secara ideal memang kalau kita menghadapi hal tersebut, kita ini bukan orang-orang bodoh, jujur aja. Karena gini, suatu hal itu harus ditegaskan Mas gitu. Artinya kalau orang bodoh itu pede dengan kebodohannya, maka kita yang pintar ini harus pede dengan kecerdasannya gitu loh. Nah, jadi kenapa? Karena yang disampaikan tadi itu caranya ada sebenarnya. Caranya adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi soal mengenai kita gugat lagi. Nah, kita gugat lagi aturan tadi soal usia tadi kan. Nah, soal usia tadi meminta yang minimal 40 tahun tadi gitu kan. Nah, problemnya tadi Jimli mengatakan dengan gagah berani dia mengatakan ini celah bla 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 segala macam. Wah, tuh menebatkan ekspektasinya tinggi. Kita ekspektasi tinggi dan euforia. Wah, ternyata benar ini Paman Usman bla bla bla. Menurut saya ini settingannya ini menurut saya ya pendapat gini. Ininya pendapat saya yang saya lihat kok begini ya gitu kan ya. Ini sederhananya jadi mereka ribut-ribut nih kan. Mereka butuh untuk legalisasi ini kan. Akhirnya masuklah Paman tadi kan begitu kan. Kemudian setting sedemikian rupa sehingga menimbulkan putusan. Kemudian ada gugatan dari anaknya Pak Bonyamin waktu itu kan. Nah, Bonyamin Saiman kemudian diakomodir dengan sedemikian rupa. Ini sebenarnya alurnya sudah ada. Nah, timbul riak-riak di masyarakat. Riak-riak muncullah dewa penyelamat tanda petik si Jimli. Nah, ini jadi korban ini dihina-dina kan Paman ini kan gitu dengan bahkan ini ya dia dengan pedenya mengatakan ini jabatan amanah Tuhan apa segala macam. Dia membiarkan dirinya disansak menurut saya gitu kan. Pasang badan dan kemudian muncullah pahlawan tanda petik tadi yang namanya Jimli. Pak Jimli. Tapi dia tadi menarik, Mas Ahmad bilang dia kita lupa gitu loh. Kita lupa bahwa ini sebenarnya quote unquote pembodohan. Karena sebenarnya kalau mau benar menegakkan hukum bukan begitu. Akomodirlah kepentingan dari Brahma Aryana tadi yang memang mau ini enggak. Malah Jimlinya yang tadi ngomongin etik, dia berkomentar nih. Ada di media nih, dia bilang bahwa ketua MK Jimli mengatakan bahwa gugatan baru terkait usia minimal capres dan wapres tidak dapat mengubah aturan yang sudah ada saat ini. Mengingat, alasan dia tahapan pilpres sudah dimulai. Nah, dia udah ngomong sendiri. Kemudian dia menjelaskan kalau ada perubahan bisanya di masa depan. Kan satu menurut saya gini loh. Saya nggak bahas poinnya ya. Kalau kita ngebahas poinnya itu saya ikut-ikutan yang tadi dong gitu. Saya ngelihat dia itu kan tadi kan MK. Ngapain ke ranah tadi? Ngapain dia kebelet? Harusnya dia konsisten diam aja atau saya tidak berkomentar. Ini dia berkomentar. Artinya kan udah jelas memang ini dia itu dipasang semua gitu loh. Harusnya dia diam aja biar nggak ketahuan gitu loh maksud saya. Ini dia ngomong. Saya lihat dia tadi ngomongin masalah etik. Itu cara Allah betul. Cara Allah dan lewat lisan-lisan abang tadi saya bilang ini kok lucu ya dia ngomong masalah etika di sidang. Saya sebagai etik saya tidak berwenang ya. Tapi giliran yang tadi dia kebelet ngomong gitu kan. Wah, ini nggak boleh karena ini sudah mulai. Loh, Anda kan hakim masalah etika, MK nggak berwenang untuk itu. Harusnya yang ngomong tuh Soehartoyo itu masuk akal gitu. Ini yang ngomong dia. Kebelet banget gitu loh maksud saya untuk pasang badannya gitu loh. Maksud saya udahlah, saya masih bilang ini gimmick aja dan akhirnya dia kemungkinan besar si Brahma tadi kalau tidak ada skenario lanjutan, kalau udah capek nih dengan skenario udah tolak gitu kan seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah bagian dari pembodohan sistematis gitu kan.
Dan sebenarnya saya bingung kalau kita kan di sini masyarakat tidak punya legal standing langsung kalau untuk mempermasalahkan. Tadi dalam arti bukan legal standing, sorry, saya koreksi. Tidak mempunyai kekuasaan yang mendukung untuk itu. Kayak Brahmat tadi segala macam. Kalau dia hanya rakyat biasa kemudian tanpa ada supporting power di belakangnya akan berat. Ini kan partai rival ya. Harusnya rival-rival tadi yang memang merasa unfair election gitu loh, bereaksi, medianya kah, dari Pak Anies, Pak Ganjar, bereaksi dong tim sesnya. Maksud saya, makanya saya katakan tadi ini dasainnya kita ini kalau saya berpijak ke bumi aja. Yang pertama, sistemnya sudah dikondisikan, kontestannya kok dicurangi diam aja gitu loh, maksud saya. Bagian dari Maksud saya ini kok kayak pembodohan tingkat tinggi gitu loh, yang Jadi meminjam istilahnya Rocky, logikanya loh. Iya, logikanya. Saya sederhananya logika kita ini kan mikir kalau memang sistemnya sudah rusak, bagaimana ini kan sebenarnya kayak kejuaraan. Kejuaraan nih wasit-wasitnya udah nggak benar, kan begitu kan? Kemudian penyelenggaranya nggak benar. Nah, harusnya pesertanya kan boykot atau nggak ikut peserta. Biar aja mereka main sendiri gitu kan. Kalau memang benar-benar mau menegakkan demokrasi tadi gitu, bahwa kita mau fair, kita mau memperjuangkan kemaslahatan rakyat. Nah, saya lanjut terakhir, kalau memang benar bapak-bapak tadi konsisten yang dua tadi mau memperjuangkan, kalau yang pertama udah nggak usah dibicarakan, udah dibahas sama Mas Ahmad tadi. Yang kedua tadi konsisten lainnya mau benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat untuk keadilan. Ini keadilan untuk diri sendiri aja nggak diperjuangkan. Iya dong, mereka konsisten dirugikan oleh sistem, ya. Nggak mau berjuang, nggak mau melawan ketidakadilan. Kemudian kita berharap nanti mereka memperjuangkan ketidakadilan masyarakat. Bullshit. Jawab sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa itu.